Halo guys, kembali lagi bersama gue Ray dan hari ini gue akan mereview sebuah portable Bluetooth speaker lagi dari merek Acom, yaitu Acom A1. Acom A1 ini dibanderol seharga 79.000 saat review ini dibuat dan gue cukup penasaran gimana dengan kualitas suara sebuah portable Bluetooth speaker seharga Rp79.000. Ditambah Acom A1 ini mempunyai fitur yang sangat baik sih di range harganya. Jadi yuk langsung aja kita bahas. Ini dia Acom A1. Oke, seperti biasa gue akan bahas mengenai spesifikasi singkatnya dulu. Acom A1 ini mempunyai Bluetooth 5.0, berarti udah yang generasi paling baru sampai saat review ini dibuat. Terus dia udah dilengkapi dengan fitur TWS, jadi kalian bisa memainkan dua buah Acom A1 ini secara stereo. Terus untuk power outputnya sendiri dia punya power output 5 watt dari single buah driver berukuran 40 mm, dan di sisi kanan ini gue lihat tuh kayak ada satu buah pasif radiator, tapi di spesifikasinya sih nggak ditulis ya kalau dia mempunyai satu buah pasif radiator. Untuk baterainya sendiri dia berukuran 1200 mAh dan dia juga udah dilengkapi dengan built-in microphone buat menerima panggilan telepon. Jadi secara fitur tuh dia udah lengkap banget, apalagi di range harganya. Langsung aja gue akan bahas mengenai build quality dari Acom A1 ini. Kesan pertama gue megang, gue merasakan beratnya ini cukup ringan, apalagi buat size-nya yang cukup lebar, tapi dia punya berat yang cukup ringan sih. Dan untuk bahannya sendiri, samping-sampingnya ini berbahan plastik, dan depannya ini grillnya berbahan metal. Atasnya ada 4 buah tombol yang dilapisi karetnya, ada standar sih tombolnya, ada tombol on off, ada tombol volume, sama tombol play. Tombol playnya ini juga bisa kalian gunakan untuk pairing TWS pertama kali. Jadi kalau kalian punya 2 buah Acom A1 ini, kalian tinggal nyalain Acom A1 kalian, terus kalian pencet tombol playnya ini 2 kali, dan kalian tunggu sampai ada suara beep, dan itu berarti fungsi TWS-nya itu udah berjalan. Abis itu tinggal kalian konekin ke smartphone kalian. Seperti yang kalian lihat, tombolnya ini kayak menurut gue karetnya terlalu tipis, jadi kayak LED birunya itu bisa tembus ke bawah-bawah tombol dari Acom A1 ini. Terus untuk belakangnya sendiri, meskipun dia mempunyai motif kayak grill depan ya, tapi ternyata bahan belakangnya ini ternyata plastik. Dan motif grillnya ini tuh ternyata nggak bolong, jadi dia hanya sebagai pemanis aja. Dan ada 3 buah slot ya, yang 2 ini sebagai input, ada USB yang bisa kalian pergunakan untuk nyetel musik, dan juga micro SD card. Untuk chargernya sendiri masih menggunakan micro USB. Dan seperti yang kalian lihat juga, karena ini inputnya terekspos gini, otomatis dia nggak tahan air, karena basicnya Acom A1 ini belum dilengkapi dengan sertifikasi IPX rating. Untuk di sisi kanan ini ada 2 buah lubang yang berfungsi untuk tali, dan talinya itu juga udah dapat dari paket pembeliannya. Untuk sisi bawahnya ada 2 buah garis yang berfungsi sebagai kakinya, dan ini juga salah satu kekurangan dari Acom A1 nih, karena kakinya ini bahannya plastik, dan ini tuh membuat ketika kalian taruh di meja itu jadi getar-getar sendiri kalau kalian setel di volume yang cukup besar, dan ada efek rattlingnya, jadi suaranya juga jadi lebih nggak enak sih kalau menurut gue. Terus ini tengahnya ada stiker Acom dan ada stiker lambang SNI-nya juga di stiker tersebut. Overall sih untuk build quality gue ngerasa build quality-nya tuh cukup mantep ya, kayak cukup durable sih. Tapi untuk premium feel-nya tuh memang nggak ada sih di Acom A1 ini. Jadi ya mungkin karena basicnya memang dia mempunyai harga di bawah 100.000, dan ini menurut gue ya gue udah no complaint sih dari build quality Acom A1 ini. Gue memakai Acom A1 ini udah beberapa hari, dan ada beberapa hal yang udah gue catat. Salah satunya mengenai kekurangannya dulu, gue akan membahas dari on-off-nya ini. Jadi ketika kalian pengen menyalain Acom A1 ini, kalian harus menahan tombol powernya ini selama 3 detik. Dan ketika kalian mau pengen matiin juga, kalian harus menahan tombol powernya selama 3 detik. Jadi kalian nggak bisa dipencet sekali, nggak bisa kalian tahan 1 detik, 2 detik tuh dia nggak akan nyala. Jadi kalian harus menahan tombol power ini selama 3 detik. Dan itu membuat menurut gue kayak jadi salah satu kekurangan aja. Dan yang kedua itu
volumenya. Jadi begitu kalian matiin dan kalian nyalain lagi, otomatis secara default si Akom ini akan balik ke volume 50%, melainkan bukan volume yang terakhir kalian pakai. Jadi setiap kalian nyalain, kalian harus adjust manual volumenya lagi untuk kalian dengerin di volume 100%. Itu dua kekurangan utama yang gue rasakan secara fitur. Terus untuk kelebihannya, dia mempunyai delay yang cukup baik untuk kalian streaming YouTube ataupun nonton video dari smartphone kalian. Jadi gue cukup kaget sih ya, di harga speaker segini ternyata dia mempunyai delay yang cukup, toleransinya itu baik dan sangat bisa digunakan sih. Jadi itu kelebihan yang utama juga. Yang kedua yaitu untuk baterainya, menurut gue dia juga cukup baik sih. Jadi gue menggunakan Akom A1 ini, misalkan gue pakai sebagai background song untuk gue tidur di volume 10-20%, dia bisa bertahan 8 jam sampai 10 jam mungkin. Dan itu menurut gue cukup baik sih buat sebuah portable Bluetooth speaker sekecil ini. Dan kalau kalian memainkan musik di sekitar 50-70%, dia bisa bertahan sekitar 5 jam, yang berarti oke menurut gua. Dan untuk charging time-nya sendiri dari 0 ke 100 tuh dibutuhkan waktu sekitar 2 jam sampai 2,5 jam sih. Oke, itu aja sih yang paling yang gua catat dari penggunaan Akom A1 ini. Dan langsung aja gue pengen membahas dari sound quality-nya. Tapi seperti biasa, sebelum gue bahas dari sound quality-nya, gue pengen ngasih denger ke kalian dulu sound sample dari Akom A1 ini, baik mode single maupun mode TWS-nya. Jadi kalian bisa punya gambaran gimana Akom A1 ini kalian gunakan sebagai TWS. Jadi langsung aja yuk kita dengerin. Tapi sebelum itu, gue berharap kalian untuk menggunakan headphone atau earphone kalian biar lebih terdengar baik, karena perekaman ini seperti biasa menggunakan binaural audio microphone. Dan langsung aja kita lanjut dengerin sound sample dari Akom A1 ini. Disaster, a reckoning. You wonder how I got this way. You think I'm someone to be saved, someone to clean up and tame. Oh, some things never change, never change. You think I would look pretty on your arm once you cover up my bruises and battle scars, but it always ends the same. Can't bear the things I've had to face. Got you crying on your knees in pain. Oh, some things never change, never change. You'll break your back to make me feel again. Suffocate to make me breathe again. Lose your mind from endless pain. Something redemption ever came. The seasons come and go like thoughts of you, like a wave returns to the sea into the blue.
They change but in a cycle that I can't lose. Each painful but delightful to live through. You came into my life just like another season. Not for long, just a time, just like another season. Maybe this time next year you'll reap me for no reason, but I'll cherish every day until you find my way this season. The seasons turn and change just like your mind. Oke, itu adalah sound sample dari Akoma 1 ini. Gimana menurut kalian? Simple aja sih, gue akan membahas mengenai sound quality-nya langsung to the point aja. Akoma 1 ini mempunyai sound signature yang berbeda 180 derajat dari kakaknya Akom A5. Kalau Akom A5 itu gue membahas dia punya suara yang warm, cenderung butek ya. Dari Akoma 1 ini dia punya suara yang netral, cenderung berat. Jadi untuk high frekuensinya dia mempunyai detail yang jauh lebih baik dibandingin A5. Dia mempunyai detail yang lebih extend dan lebih baik lah segala halnya di high frekuensinya. Untuk mid frekuensinya sendiri juga dia mempunyai vokal yang letaknya tuh pas aja di tengah, dia nggak terlalu forward dan nggak terlalu laid back juga. Jadi untuk mid frekuensinya juga gue nggak merasakan ada keanehan, meskipun memang ada kolorasi, tapi kolorasinya itu menurut gue masih enak buat didengar. Meskipun dia bukan mempunyai mid yang tebel ya, jadi dia memang midnya cenderung lebih netral dan lebih tipis aja menurut gua. Untuk sektor bass sendiri merupakan hal yang paling biasa aja dari Akom A1. Dia mempunyai bass yang cukup aja, bukan bass yang besar, bukan bass yang deep. Balik lagi, sebuah portable Bluetooth speaker itu memang nggak bisa menghasilkan bass yang bener-bener impact-nya itu berasa, tapi untuk Akom A1 ini memang untuk sebuah portable Bluetooth speaker pun bassnya cenderung biasa aja. Overall sih untuk sound quality jujur gue cukup suka dengan Akom A1 ini karena basicnya gue nggak mengharapkan suara yang enak banget apa yang gimana, tapi suara yang bisa gue dengerin dalam jangka panjang, dan itu berhasil di Akom A1 ini. Meskipun gue nggak pernah nyetel Akom A1 ini di atas 70% ya, karena si Akom A1 ini mempunyai distorsi yang lumayan mengganggu, terutama di volume di atas 70%. Jadi gue merasakan distorsinya itu kayak ada di area mid bassnya. Jadi kayak mungkin di frekuensi 100 Hz itu kayak ada suara distorsi yang jadi kayak nggak bersih dan terkesan agak kesember aja di area frekuensi tersebut. Itu berlaku dan lebih kedengaran di atas 70%, meskipun di bawah 70% pun terkadang tuh kedengaran juga di lagu-lagu
tertentu. Jadi itu kekurangan yang gue rasakan dari sound quality si Aqua 1. Gue nggak tahu deh kalau dari sound sample tadi yang kalian dengerin, mungkin aja di beberapa lagu ada yang terdengar distorsinya. Jadi ya itu balik lagi mengenai masalah harga. Gue nggak bisa menuntut banyak dari sebuah portable Bluetooth speaker seharga 79.000. Overall, rekomen apa enggak? Gue nge-rekomen si Aqua 1 ini, terutama kalau kalian mencari sebuah portable Bluetooth speaker buat menggantikan suara dari smartphone kalian. Aqua 1 ini udah jauh lebih bagus dari smartphone apapun yang kalian punya. Dan lagi untuk kalian yang pengen menyobain fitur TWS di range harga, berarti kalau 79.000 kali 2 tuh cuman harga 160 ribuan, kalian bisa mendapatkan sebuah Bluetooth speaker dengan TWS yang berarti kiri dan kanan stereonya itu berjalan dengan baik. Itu ya pilihannya si Aqua A1 ini, karena memang belum banyak pilihan TWS speaker di range harga tersebut. So ya, gue akan merekomen Aqua A1 ini, asalkan kalian jangan pakai Aqua 1 ini untuk outdoor atau untuk naik gunung dan lain sebagainya, karena basicnya selain Aqua 1 ini nggak dilengkapi dengan IPX rating, juga untuk high volume-nya dia mengalami distorsi yang mengganggu. Itu aja sih paling yang bisa gue sharing ke kalian mengenai Aqua 1 ini. Oh ya, kalau kalian berminat mengenai Aqua 1 ini, udah gue taruh link pembeliannya di deskripsi gue di bawah. Jadi silahkan kalian cek aja langsung dan kalian bisa transaksi langsung dari situ. Sekian review dari gue. Thank you bagi kalian yang udah nonton dan sampai ketemu di review gue selanjutnya.